Prof, ada teman saya di Aceh bilang, dia mengalami tsunami di 2004 kemarin. Terus dia bilang, ini kalau menurut saya lebih kuat daripada tsunami kemarin. Karena kalau tsunami kemarin tuh hanya air yang datang. Kalau ini yang datang tuh air, tanah, batu, dan kayu. Pohon-pohonan. Dan kawan-kawannya itu. Gitu. Jadi, dan jembatan putus semua sehingga kita kalau datang menuju ke tempat nggak bisa. Aksesnya banyak yang terputus. Walaupun memang sebenarnya kan yang sekarang ini terdampak di Aceh kan tidak seluruhnya kena tsunami kan. Seperti Tamiang ini kan dulu nggak kena sungai, nggak kena tsunami. Daerah-daerah ini kan nggak kena. Yang banyak kan yang di Banjar. Tapi beberapa kan ada yang memang mengalami tsunami dan juga mengalami banjir ini. Karena itu trauma healing ini yang harus kita lakukan. Sehingga nanti kami akan suplai bahan-bahan bacaan itu tidak hanya buku teks, tapi tadi buku non-teks. Nanti buku non-teks itu adalah buku yang kita kirim ke sekolah-sekolah untuk memberikan mereka bacaan-bacaan yang membangkitkan optimisme, membangkitkan rasa percaya diri, dan dia bisa baca sendiri kan di waktu-waktu luang. Ini memang hal yang akan kami lakukan di masa depan, karena kan kami kan sudah punya satu unit di kementerian namanya SPAB. Jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang sebenarnya sudah ada suplemen kurikulum juga, buku-buku bacaan non-teks tentang mitigasi bencana, bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana, itu sebenarnya sudah kita berikan bahan-bahan bacaannya. Nah karena itu dengan pemahaman seperti ini, kami juga ingin agar anak-anak kita juga memiliki kemampuan kalau terjadi misalnya gempa bumi seperti apa dan sebagainya. Tapi kan tidak semuanya bisa terjangkau sehingga kita kemudian melihat ke depan apa yang harus kita lakukan agar ketika terjadi musibah itu mereka tahu bagaimana menyelamatkan dirinya, menyelamatkan masyarakat, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menyelamatkan alam dan sebagainya, itu juga akan kami lakukan sebagai bagian dari upaya kami memberikan kesadaran tentang mitigasi bencana dan sikap sosial ketika terjadi bencana. Prof, Satuan Pendidikan Aman Bencana ini kayaknya penting nih Prof. Kita misalnya di Jepang itu kan ada simulasi tuh untuk beberapa bulan mereka melakukan simulasi kebakaran, tsunami, gempa. Kalau di kita tuh udah dilakukan belum sih? Sebagai sudah melakukan. Bahkan, untuk anak-anak ya Prof? Untuk anak-anak. Bahkan misalnya ada beberapa sekolah ya, misalnya mohon maaf saya contohkan Muhammadiyah misalnya. Itu sudah ada kerjasama dengan Australia untuk program bencana ini. Jadi membuat suplemen-suplemen bacaan gitu di bawah Muhammadiyah Disaster Management Center. Sehingga sekarang malah justru kita dorong anak-anak ini tidak sekedar punya kemampuan mitigasi bencana, tapi resiliensi bencana. Yang Jepang kan begitu kan. Jadi mereka ini tidak kemudian down ketika musibah terjadi. Justru malah dia menunjukkan kami bisa bangkit dan tidak menyerah dengan keadaan. Itu kan soal membangun mental dan membangun resiliensi itu. Apalagi Indonesia ini negara yang supermarket bencana bilangnya. Ada aja gitu ya kejadian-kejadian. Kalau untuk psikolognya sendiri nanti rencana akan dikirim dari mana aja Prof? Selain tadi Prof katakan ada komunitas-komunitas. Ya itu kan yang tadi saya sampaikan itu yang bermitra langsung dengan kami. Ada juga saya lihat di lapangan yang dikirim oleh berbagai organisasi. Jadi banyak organisasi yang datang membawa bantuan tidak hanya berupa makanan atau berupa misalnya kebutuhan sehari-hari, tapi juga membawa tim relawan untuk psikososial itu. Jadi nanti akan bekerja sama di lapangan ya? Betul. Ya. Ini kan karena ini nggak bisa dilakukan oleh kementerian sendirian kan, mesti ada sama dinas pendidikan di daerah kan. Betul, ya. Nah itu kerjasamanya seperti apa, Prof? Kan kita tahu mereka juga kondisinya kan kena dampak juga gitu. Dan sebagian dari pemerintah daerah memang mereka selain tidak punya pengalaman atau belum punya pengalaman juga tidak punya sumber daya dan tidak punya sumber dana. Udah nggak punya sumber daya, nggak punya sumber dana, pusing deh kita, Prof. Sehingga kan sempat kita ikuti di medsos kan ada yang seorang kepala daerah yang mengatakan kami nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Mungkin karena saking bingungnya. Akhirnya bingung terus dia umroh. Karena bingung kan dia minta doa kali ya. Itu dia menenangkan diri sendiri tapi membingungkan rakyat secara keseluruhan. Nah itu yang tidak boleh terjadi pada generasi yang akan datang.
Anak-anak kita harus kita didik supaya menjadi generasi yang dia tidak hanya menyelamatkan diri tapi juga menyelamatkan orang lain. Orang lain Iya, gitu. iya. Prof, kenapa pendidikan itu menjadi hal yang penting di tengah bencana? Sehingga kita harus benar-benar membuat sekolah yang tadinya hancur harus kembali direhab dan anak-anak tetap harus sekolah. Dan ini juga cukup cepat begitu loh, mengingat kan masih banyak yang harus dievakuasi dulu gitu. Ya, pendidikan itu kan investasi ya. Semua kita sepakat bahwa Pak Prabowo juga berkali-kali mengatakan bahwa pendidikan ini adalah sarana yang sangat menentukan bagaimana masa depan bangsa. Pendidikan ini adalah sarana sesuai Asta Cita keempat itu menjadi bagian dari bagaimana kita membangun generasi yang kuat, sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan itu investasi, jadi banyak uang yang kita beri pendidikan itu bukan spending. Itu bukan spending, itu investasi. Yang dampaknya bisa kita lihat sekian tahun yang akan datang. Sekarang kita berpikir Indonesia 2045, 20 tahun ke depan. Wajah Indonesia 2045 itu penentunya adalah mereka sekarang belajar di pendidikan dasar dan menengah. Benar. Yang SD 20 tahun lagi lulus kuliah. Yang SMP sudah kerja jadi wartawan top seperti Anda berdua. Gitu kan. Yang lainnya sudah jadi tokoh. Karena itu kita harus berpikir 20 tahun ke depan. Jadi kalau kita tidak membenahi pendidikan dasar ini dari sekarang, mohon maaf, bisa jadi bukan generasi emas, tapi generasi cemas yang terjadi. Betul. Nah, karena itu trauma ini harus kita selesaikan dengan cepat. Karena kan pendidikan itu proses kumulatif. Perkembangan psikologi manusia itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Karena itu banyak sekali anak-anak yang mengalami trauma pada masa kecil, itu perkembangan psikologi berikutnya akan sangat berat. Dan trauma itu sulit dihilangkan, Prof. Betul. Karena itu harus diciptakan lingkungan yang membentuk bagaimana mereka ini bisa punya rasa percaya diri dan kemudian bisa terus kita dampingi untuk mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat dan bisa berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Filosofi ini, Prof, itu sama nggak dengan yang teman-teman kita di daerah? Baik itu gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas pendidikan ini kan harus punya visi yang sama dengan betul. Itu yang gimana, Prof? Berusaha terus kita tekankan. Jadi alhamdulillah selama masa saya memimpin ini banyak sekali tamu dari bupati. Bupati itu banyak sekali yang datang. Tapi karena saking banyaknya tamu, akhirnya kita bikin sebuah acara menghadirkan para bupati, wali kota, gubernur untuk berbicara dengan kami mengenai program-program yang akan kami lakukan. Karena selama ini banyak memahami pendidikan itu hanya soal membangun gedung, memenuhi sarana prasarana. Itu penting. Gedung yang megah itu bagus. Sarana prasarana yang lengkap itu sangat penting. Tetapi jangan lupa, pendidikan itu juga soal membangun mentalitas, soal membangun mindset, membangun visi. Nah, ini yang juga kami tekankan kepada para kepala daerah lewat program-program kami lakukan. Misalkan kami punya program 7 kebiasaan Indonesia hebat, program pagi ceria, program jeda ceria, dan berbagai program lain misalnya pembelajaran mendalam dan sebagainya. Itu kan aspek internal memperbaiki dari sisi ruhaniyahnya lah kira-kira kalau kita pakai bahasa yang lain. Jadi fisik program Pak Presiden sangat bagus dan sudah punya dampak. IFP misalnya sudah punya dampak. Nah, sekarang bagaimana memperbaiki dari dalam. Nah, ini yang terus-menerus kita lakukan sehingga sekarang kami sedang merancang peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah tentang bagaimana membangun budaya sekolah yang aman, nyaman. Ini sedang kita susun peraturan menterinya dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Ini berlaku tidak hanya untuk sekolah atau anak-anak yang terkena dampak bencana ya, untuk Prof? Semuanya. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Ini luar biasa ya. Untuk semuanya. Ini tantangannya juga luar biasa juga. Kalau Singapura kotanya kecil. Ini pulaunya ada 17.000 lebih ya. Pulaunya 17.000 lebih dan orangnya juga ragam-ragam isinya.